Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, pengelola dan dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan program studi Pendidikan Bahasa Inggris, para narasumber, Ibu Maria Matildis Banda, Ibu Lian Go, dan Ibu Yuni Utami Asih. Para undangan, Profesor Manake Budiman, dan Profesor Melani Budianta dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Penasehat Dalang, Bapak Kahar Dwi Prihantono SS dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh peserta pagi hari ini. Selamat datang pada acara peluncuran terjemahan novel Pasola. Sebuah kehormatan bagi kami dapat berjumpa dengan Ibu, Bapak, dan adik-adik mahasiswa semua. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silahkan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan acara, saya akan menyampaikan beberapa hal. Kami beritahukan bahwa acara direkam untuk disiarkan melalui YouTube. Para hadirin diminta mengisi daftar hadir yang akan dibagikan dalam kotak percakapan. Sepanjang percakapan antara pewara dan narasumber, seluruh hadirin dapat menuliskan pertanyaan melalui kotak percakapan dengan keterangan universitas, atau kantor asal peserta. Pertanyaan ditujukan kepada siapa dan isi pertanyaan. Satu hadirin memiliki kesempatan untuk memperoleh satu novel Pasola berbahasa Indonesia sebagai hadiah penulis, dengan syarat ada paling sedikit 10 pertanyaan yang diajukan oleh para hadirin dalam kegiatan hari ini. Undian satu novel diberikan kepada penanya dengan pertanyaan yang terbaik, yaitu pertanyaan yang istimewa dalam arti menggali makna cerpen atau keahlian narasumber. Pemenang akan dihubungi melalui surel, jadi pastikan ibu, bapak, adik-adik mengisi daftar hadir dan juga menuliskan nama dengan benar ketika memberikan pertanyaan melalui kotak percakapan. Selain itu, Ibu Maria memberikan harga khusus untuk buku berbahasa Indonesia sebesar Rp100.000 untuk para hadirin terdaftar pada acara ini
yang melakukan pembayaran pada tanggal 15 Juli 2024. Untuk memulai kegiatan ini, kami mohon kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman untuk memberi kata sambutan dan membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Profesor Dr. Haji Susilo, MPD, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat yang diberikan pada kita, lebih khusus pada Ibu Yuni dan kawan-kawan. Saya mungkin menyapa dulu beberapa yang saya mungkin kenal ya. Prof. Maneke Budiman ketemu di HISKI waktu di Unmul kemarin. Sehat-sehat ya Prof ya. Prof. Melani Budianta atau Pak Eka Budianta juga. Saya beberapa kali membaca karyanya dan banyak lagi para pakar-pakar atau sastrawan yang nasional yang tidak saya bisa sebut satu-satu. Kami atas nama pimpinan fakultas sangat bangga kepada Ibu Yuni yang sudah menerjemahkan novel ini. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dan mudah-mudahan di Khazanah Sastra Indonesia menjadi salah satu yang bisa dibaca banyak orang, dan tentu kami sangat juga berterima kasih kepada para sastrawan yang sudah hadir di sini. Yang luar biasa ini pertemuan nasional yang meluncurkan terjemahan novel Pasola ini dan lembaga yang menaungi ya. Saya juga terima kasih kepada penulisnya Ibu Maria Matitis Banda ya, dan Ibu Lian Kaum ya yang penerbit juga menerbitkan itu. Memang di Khazanah Sastra saat ini perlu ditingkatkan kembali, khususnya di pendidikan, karena akhir-akhir ini nilai-nilai pendidikan kita kayaknya memerlukan morning call lagi. Karena dengan perubahan-perubahan zaman, kemudian konstelasi-konstelasi politik, teman-teman politikus kita, kadang-kadang kita juga harus tersadar kembali, ada morning call dari kita semua yang peduli akan nilai-nilai kependidikan dan nilai-nilai sastra, terutama yang nilai-nilai kebangsaan kita yang kita rawat mulai zaman pendiri bangsa dulu, itu juga harus mulai diinfiltrasikan kepada kurikulum dan pada anak-anak muda kita, sehingga dengan kondisi yang serba digital ini, mereka masih memiliki nilai-nilai yang dikuatkan oleh generasi-generasi senior kita yang saya yakin dan saya percaya komitmen kepada nilai perennial kebenaran dan komitmen-komitmen kepada nilai-nilai sosial itu yang sangat tinggi, terutama teman-teman yang sastrawan Indonesia atau sastrawan nasional bahkan dunia yang sudah memberikan karya-karyanya untuk anak bangsa. Karena itu terima kasih sekali kepada semua yang terlibat di sini. Dari fakultas tidak bisa memberi apa-apa, tapi memberi support kepada Bu Yuni dan kawan-kawan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan ada efek yang dominonya kepada akademisi, terutama di Universitas Mula Warman, FKIP, karena kita juga bersentuhan banyak dengan perkembangan IKN. Demikian, terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Dekan meninggalkan ruang Zoom ini, kami izin untuk melakukan pengambilan gambar bersama. Kepada Mbak Ocha dipersilakan untuk memandu kegiatan pengambilan gambar. Peserta dan juga undangan, mohon mengaktifkan atau menyalakan kamera. Saya akan mulai dari layar 1. Mohon menghadap ke kamera. Kemudian untuk layar kedua, baik, terima kasih. Saya akan berpindah ke layar ketiga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng. Sebelum kita mendengar paparan tentang novel Pasola dan terjemahannya, kami mengundang Profesor Manaka Budiman untuk menyampaikan kesan atas isi novel Pasola ini. Kepada Profesor Manaka Budiman, disilahkan.
Terima kasih, selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Terima kasih kepada segenap pimpinan Universitas Mula Warman, khususnya FKIP, juga penulisnya, Maria Matildis Banda, Bu Yuni penerjemahnya, dan Bu Lian sebagai fasilitator yang memungkinkan publikasi ini terjadi. Selamat untuk semuanya. Saya tidak mau banyak-banyak, tetapi saya ingin menarik perhatian lebih dari teman-teman semua pada apa yang sudah dikerjakan oleh Lian bersama tim penerjemah dan tim penulisnya, yaitu memperkenalkan atau menginternasionalisasikan sastra Indonesia di dunia luar, dan khususnya sastra-sastra yang tidak selalu menjadi bagian dari mainstream kanon sastra Indonesia pada saat ini. Karya-karya itu dipilih karena kekhasannya di dalam memberikan gambaran yang kompleks sekaligus indah tentang Indonesia dari perspektif yang seringkali tidak menjadi perspektif utama. Kita memiliki karya-karya dengan latar atau dengan imajinasi latar di Indonesia bagian barat seperti Jawa, Sumatera, tetapi juga Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sampai Papua. Itu diperkenalkan dengan keunikan kekhasan lokalitasnya lewat proyek Dalang ini. Buku Pasola adalah yang mutakhir yang dipersembahkan oleh Dalang, oleh penulis dan penerjemahnya kepada kita semua. Menjadi suatu buku dengan tema yang cocok karena dia tidak hanya berbicara tentang keindahan Sumba, tentang tradisi mencari cacing yang mulai ditinggalkan dan terlupakan, juga dengan kuda-kudanya yang unggul, tetapi kita juga dibawa melihat realitas tentang kekerasan struktural di dalam masyarakat Sumba hingga saat ini, khususnya di dalam kaitan dengan kesetaraan gender. Hal-hal seperti ini adalah menjadi pertimbangan-pertimbangan penting di dalam penentuan oleh Lian dan timnya bagaimana dan segi apa dari Indonesia yang mau diperkenalkan kepada khalayak pembaca di luar negeri. Kerja ini perlu kita syukuri, tetapi juga perlu kita dukung, karena tidak mungkin Lian bekerja sendiri. Saya sebagai bagian dari penasehat bukan, tetapi lebih mungkin sebagai supporter bersama dengan Profesor Melani, juga ada tim penerjemah lain, ada Tiffany di sini yang dari Sydney, ada Bu Novita Dewi dan Pak Yapi dari Sanata Dharma Jogja. Ini semua saya juga melihat ada penulis-penulis, ada yang pernah diterbitkan juga, ada Mas Junaidi Setiono, dan ini semua adalah bukti bahwa memang kita disambut. Tidak pernah karya sastra itu menghasilkan suatu bestseller yang dibeli dan dibaca jutaan orang. Tetapi kita berharap ini jadi pengetahuan yang menetap dan bertumbuh. Jadi akan semakin banyak orang dalam kurun waktu yang tak terhingga yang akan bisa berkenalan dengan karya-karya hebat seperti Pasola ini. Saya sangat menghargai penulisnya, Bu Maria, yang di dalam pergulatannya untuk memulihkan diri dari penyakit yang cukup berat itu masih memiliki daya kreatif yang berkobar-kobar untuk tetap bisa menghasilkan dan menyelesaikan karya ini, dan semoga penciptaan ini menjadi bagian dari healing prosesnya, punya dampak positif secara lahiriah maupun spiritual bagi ibu. Untuk Lian supaya umurnya panjang, sehingga Dalang pun juga ikut berumur panjang, dan saya mendorong supaya teman-teman yang belum membaca atau memilikinya, perpustakaan, kolektor pribadi, untuk bisa mendapatkan buku ini. Ada dua versi bahasa Inggris oleh Dalang dan versi bahasa Indonesia oleh Canisius. Buku aslinya tidak diterbitkan oleh Canisius, oleh Nusa Indah. Maaf untuk penerbit Nusa Indah, sudah dikoreksi dan saya terima koreksinya dari Bu Lian. Terima kasih banyak, silakan mari kita mendengarkan, menikmati acara pagi ini. Terima kasih, Profesor Maneka Budiman. Selanjutnya kita akan mulai mengenal lebih dalam novel Pasola dari 3 pihak yang terlibat langsung dengan terbitan novel, yaitu Ibu Maria Matildis Banda sebagai penulis, Ibu Yuni Utami Asih sebagai penerjemah, dan Ibu Lian Go dari Dalang Publishing sebagai penerbit. Ibu Lian Go
Beliau adalah pemilik Dalang Publishing dan juga penulis novel. Novel beliau adalah Only a Girl yang terbit pada tahun 2009 di Amerika Serikat dan kemudian diterjemahkan 2 kali ke bahasa Indonesia. Pertama kali dengan judul Menentang Phoenix, diterbitkan oleh Gramedia tahun 2010. Kedua kalinya berjudul Mengadang Pusaran, diterbitkan oleh Kanisius tahun 2020. Saat ini, beliau menitik beratkan perhatian, waktu, tenaga, pikiran, dan dana pribadi untuk mengembangkan sastra Indonesia di Amerika. Kepada Ibu Lian, disilahkan. Terima kasih banyak atas kerjasama yang lancar dan hangat, serta kesempatan ini untuk mengucapkan pendapat saya sebagai penerbit terjemahan yang sangat memuaskan ini. Sebelum meninjau terjemahannya secara mendalam, perlu saya membagi alasan saya ikut serta dalam terbitnya Pasola dalam bentuk aslinya, lalu menerbitkan terjemahannya. Penulis Pasola, Ibu Maria Matildas Banda, dengan lincah mengemukakan beberapa hal yang penting sekali perlu diurus dengan baik demi kesejahteraan keseluruhan masyarakat, terutama penduduk pulau-pulau yang masih terpencil. Kemampuan menulis Ibu Maria dengan mudah membangun latar desa Katanggaro bagi pembacanya. Dari suara tarian rumput padang luas hingga deburan ombak di pantainya yang dilengkapi dengan ringkikan kuda, pembaca dengan mudah sekali dapat terseret dan larut dalam kisah penduduk desa pesisir di Pulau Sumba itu. Dengan penguasaan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan kepekaan terhadap keadaan hidup manusia, Ibu Yuni Utami Asih berhasil menerjemahkan novel ini dalam bahasa Inggris dengan cara yang sangat memuaskan bagi pembaca asing yang sekaligus diperkenalkan dengan alam dan adat lampau Pulau Sumba yang masih dipertahankan seperti kepercayaan Marapu. Sebagai penerbit, tetapi lebih juga secara pribadi, saya sangat amat berterima kasih kepada Ibu Maria dan Ibu Yuni atas kerja keras mereka yang menghasilkan novel Pasola yang dapat dinikmati setara maupun dalam bentuk aslinya dan terjemahannya. Dalam perjalanan ini, dua-duanya memperhatikan dengan sungguh-sungguh semboyan badan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing yang juga menjadi alur hidup Dalang. Selama ini, Dalang Publishing terkenal sebagai penerbit yang menghasilkan novel berlatar belakang sejarah Indonesia. Nah, Pasola tidak saja menceritakan hal-hal yang lampau, tapi juga membuka jalan untuk menuju masa depan yang lebih cerah dengan merangkul dan mendukung pendidikan untuk seluruh masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Selama 14 tahun kami berdiri, usaha kami berujung terhadap mutu penulisan sastra Indonesia dan terbitannya secara waras dan adil bagi penulisnya. Sifat-sifat hidup yang perlu diamati oleh seorang penulis adalah kejujuran terhadap pesan yang ingin disampaikan melalui tulisannya, kepercayaan diri, dan penghargaan diri. Sebagai penutup, saya izin menyampaikan pesan kepada para mahasiswa yang mewakili dasar dan tiang bangunan
masyarakat Indonesia di masa depan. Dan para penulis dan pengajar pada saat ini, mohon ingat, kita semua adalah masyarakat Republik Indonesia, sebuah negara yang mencapai kemerdekaan dengan susah payah. Marilah kita bersama menunjukkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara dengan penggunaan bahasa kita dengan baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Lian. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan penulis novel Pasola, Ibu Maria Matildis Banda. Ibu Maria Matildis Banda besar di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 1986, Ibu Maria menjadi salah satu dosen di alma maternya, Program Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana Denpasar, Bali. Di bidang kepenulisan, Ibu Maria telah memenangkan beberapa lomba menulis cerpen, menerbitkan 14 novel berlatar Nusa Tenggara, dan telah menulis lebih dari 1000 cerita parodi situasi di harian Poskupa. Pasola diterbitkan oleh penerbit Nusa Indah dan Dalang Publishing 2022, merupakan karya terbaru Ibu Maria. Novel ini mengisahkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sangat dipengaruhi oleh perayaan tahunan Bau Nyale dan Pasola. Penangkapan cacing laut di waktu subuh yang diakhiri dengan lomba ketangkasan berkuda sambil melempar lembing untuk menjatuhkan lawan. Terjemahan bahasa Inggris Pasola diterbitkan oleh Dalang Publishing LLC pada awal tahun 2024. Kami mengundang penulis novel Pasola, Ibu Maria, untuk berbagi pengalaman beliau dalam penulisan novel ini, peristiwa yang paling penting di Pasola, dan pesan apa yang Ibu ingin sampaikan. Silahkan, Ibu Maria. Terima kasih, Ajeng. Terima kasih juga untuk Bapak Dekan yang sudah membuka kegiatan ini. Ibu Lian yang terkasih, terima kasih. Ibu Yuni, terima kasih. Terima kasih untuk semua Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ibu Novi di sini, ada Ibu Wijakti di sini, Pak Yapi, terima kasih banyak sudah bersedia hadir pada kesempatan ini. Pak Kurniawan, ada beberapa teman penulis yang lain, selamat datang dan terima kasih boleh bersama saya pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Maneke untuk sambutan yang sangat menggetarkan hati saya. Peristiwa penting di dalam novel ini ketika saya ditanya Ibu Lian, saya sulit sekali menjawab karena saya merasa seluruh rangkaian cerita dari awal sampai akhir itu berkesinambungan. Tapi kalau saya mau garis bawahi, Pasola ini menyajikan rangkaian peristiwa dan masalah yang muncul untuk membangun satu benang merah utama tentang penerapan nilai dalam persatuan keluarga, dalam masyarakat, dan pentingnya pendidikan. Lenggu Lamura, nama seekor kuda yang digunakan dalam Pasola, pertandingan pacuan kuda sambil melempar lembing untuk menjatuhkan lawan itu. Kemudian tradisi Nyale dan Pasola itu mewakili kekhasan daerah yang menjadi latar utama cerita ini. Dalam tradisi Nyale, kalau dapat bola nyale, itu tanda rezeki sepanjang hidup. Bola nyale itu sarang nyale yang besar, kumpulan nyale berwarna-warni, gemuk dan bercahaya yang menyuarakan pesan sebagaimana pesan yang disampaikan oleh seorang bapak tua di dalam novel ini kepada Waleka, anak cucunya, untuk hidup harus setia dan jujur. Bersyukurlah pada apa yang engkau punya. Jangan ambil lebih, apalagi jika engkau ambil yang bukan engkau punya. Setia dan jujur pada kuda yang terbang bersama engkau. Di lapangan pertandingan Pasola, Lamura, dan engkau adalah satu. Itu nasihat dari tetua, ayah dari Waleka, untuk si Waleka, ayahnya Wula. Pada suatu waktu, Wula diantar ke rumah Ndalo untuk dijadikan istri ke-12. Dia dibelis atau dimaskawinkan sejak umur 8 tahun. Pengantaran itu supaya Ndalo segera memperistrinya, meskipun belum menikah secara resmi. Lelaki tua, Ndalo, yang juga sudah punya sekian banyak istri, ingin segera memiliki Wula. Akan tetapi Wula terbebaskan dari Ndalo karena didampingi Inya Tua, istri pertama Ndalo, dan
kecerdasan Wula sendiri yang memastikan pernikahan setelah acara Nyale dan Pasola selesai. Dalam novel ini dijelaskan bagaimana Ndalo yang takut sekaligus gugup saat menyadari bahwa salah satu cucu Waleka, Lara, dan Wula, calon istrinya itu adalah tamatan kuliah dan seorang guru. Pendidikan menjadikan mereka berdua berbeda jauh dan lebih mengesankan, cerdas dan dapat mengatasi masalah dengan tenang. Dalam novel ini Tila Wula atau si Wula ini digambarkan cantik, berpendidikan, suka membaca, suka menulis, suka melukis. Calon istri ke-12 Ndalo yang berumur 65 tahun lebih ya. Dan bagaimana si Ndalo ini begitu gugup menyadari keberadaan Wula, perempuan berpendidikan itu. Ndalo, laki-laki yang haus istri, tertampar keras oleh pendidikan Wula. Bagian ini juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan yang penting untuk dapat mengubah kebiasaan beristri banyak. Kekhasan Nyale, Pasola, dan peran kuda dalam budaya setempat adalah warisan leluhur tentang pertemuan keluarga dan masyarakat, harapan akan masa depan yang lebih baik, serta keyakinan pada rezeki dalam hidup, baik secara pribadi maupun kelompok. Akan tetapi, ketika Nyale, Pasola, dan kuda dimanfaatkan secara keliru, nilai-nilai warisan leluhur itu pun mengalami guncangan. Inilah sebagian dari yang dilukiskan dalam novel. Kenyataan ini disikapi dengan pendidikan. Pendidikan menjadi jalan satu-satunya yang dapat menempatkan tradisi Nyale, Pasola, dan peran kuda dengan benar. Saya mencermati bahwa ada banyak kemajuan telah terjadi ya di tanah Sumba Barat, khususnya Sumba Barat Daya. Meskipun tertati-tati, pendidikan pelan tetapi pasti sudah lebih baik dari waktu ke waktu. Novel Pasola menggarisbawahi masa depan Sumba Barat Daya, khususnya Ratenggaro dan desa-desa di seputarnya, ditentukan oleh kemajuan pendidikan. Dan bagaimana masyarakat masa kini menyelaraskannya dengan warisan peninggalan leluhur, kemajuan keadaan keuangan, kesehatan, budaya, kemasyarakatan, dan pertumbuhan pariwisata. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan untuk saya. Terima kasih Ibu Maria. Sekarang kami akan memperkenalkan penerjemah novel Pasola, Ibu Yuni Utami Asih. Ibu Yuni mengajar bahasa Inggris sejak beliau masih menyelesaikan studi S1 di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau mengajar di beberapa sekolah sebelum menjadi dosen di alma maternya pada tahun 2005. Pasola merupakan terjemahan sastra pertama untuk Ibu Yuni. Beliau merasa menerjemahkan novel ini merupakan tantangan besar. Pasola merupakan cerita dengan unsur budaya yang kuat dan berlatar belakang masyarakat lama pada tahun 1950-an. Kekhasan tersebut menuntut kepekaan yang tinggi dalam menentukan bahasa pengantar cerita agar sesuai dengan keadaan masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya adalah mempertahankan gaya dan nada tulisan asli. Kepada Ibu Yuni, disilahkan. Ya, keterlibatan saya dalam penerjemahan Pasola ini dimulai sekitar bulan Maret tahun 2023. Saat itu saya baru saja selesai membantu Ibu Lian menyelenggarakan peluncuran buku Tapak Tilas yang diterbitkan oleh Dalam. Kemudian Ibu Lian menawarkan pada saya untuk menerjemahkan satu novel. Jadi awalnya saya menolak tawaran itu karena saya tidak pernah melakukan penerjemahan secara resmi. Selama ini saya melakukan penerjemahan hanya sambil lalu saja untuk keperluan mengajar. Namun akhirnya Ibu Lian berhasil meyakinkan saya, membuat saya bersedia untuk mengikuti semacam ujian penerjemahan dengan beliau. Sampai akhirnya saya benar-benar dipilih untuk mengalih bahasakan novel ini ke bahasa Inggris. Ya, menerjemahkan novel Pasola ini cukup mengaduk-aduk perasaan saya. Saya tergoda untuk menikmati membaca naskahnya sampai selesai sebelum mengerjakan penerjemahan. Dan sepertinya saya lebih banyak menghayalkan bagaimana gambaran sebenarnya tempat-tempat yang disebutkan oleh Bu Maria dalam cerita ini. Misalnya Kambuluna, bagian paling bawah dari rumah adat, di mana mereka biasanya menaruh hewan ternak ya di sini. Kemudian ada perempuan-perempuan Sumba yang menenun.
Karena kebiasaan menenun ini adalah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari oleh para wanita Sumba. Kemudian saya juga membayangkan ya nyale yang berwarna-warni. Karena saya tidak pernah tahu ada cacing yang berwarna-warni. Ternyata nyale itu seperti ini. Untuk gambar yang ini, karena kami tidak menemukan gambar yang di Pantai Ratenggaro, kami mengambil gambar ini dari kegiatan Pulau Lombok. Selain itu saya juga membayangkan betapa cantiknya perhiasan-perhiasan khas Tuan Sumba. Selain karena novel pertama, isi cerita dan cara Bu Maria bercerita yang sangat khas itu membuat tugas menerjemahkan ini tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi lumayan berat kalau buat saya. Dalam pengerjaannya saya harus melakukan sejumlah pencarian dari sumber lain agar dapat menentukan istilah yang tepat untuk berbagai hal yang bersifat khusus. Misalnya bagian tubuh kuda, kemudian suara kuda, jenisnya beda-beda. Suara langkah kuda pun beda, langkah yang seperti apa, penerjemahannya seperti apa. Dan selain itu, saya juga harus mampu menjembatani perbedaan budaya, cara berbincang yang ada di dalam novel ini dengan budaya masyarakat yang akan membaca hasil terjemah. Jadi itu pengalaman yang saya yakin sangat bermanfaat juga untuk saya ke depan. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ajeng. Terima kasih Ibu Yuni. Selanjutnya kita akan mendengarkan Ibu Maria membacakan cuplikan dari novel Pasola. Cuplikan ini menceritakan cara para perempuan Sumba menghormati keputusan orang tua, terutama ayah. Ibu Yuni akan menyusul membaca terjemahan. Saya akan membacanya. Raga mengharapkan Bula menerima persetujuan Dalo untuk menunda pernikahan. Tetapi Tila Bula berkeras hati agar pernikahan tetap dilangsungkan. Bula tahu bahwa ada sesuatu yang berubah dari laki-laki tua itu yang keras penuh kuasa dan haus istri. Pilihannya untuk menunda pernikahan serta tukikan matanya pada Bula menjelaskan hal tersebut. Bula juga tahu bagaimana kakak-kakak lelakinya yang baru datang dari rantau menunjukkan kepedulian semu. Ya, jangan tunda. Bula betul Bula. Logo dan Uka sambung menyambung penuh kemenangan. Kembalikan saya ke rumah besar orang tua saya jika tetap ditunda, kata Bula. Kata-katanya jelas dan mematikan untuk Ndalo. Saya penuhi apa yang Bapak Ndalo mau dan kejar selama 15 tahun. Bukankah ini saatnya Bapak Ndalo dapat semua yang Bapak mau? Bula, Raga berusaha menenangkannya. Jangan tunda, Kak, kata Bula dengan yakin. Tunda lebih baik. Engkau nikah saat atap rumah sudah jadi, kata Raga. Ya, betul, sambar Ndalo. Saya dukung, saya akan bantu bangun atap rumah supaya tidak telanjang pada waktu kami dua nikah nanti. Atap rumah yang mana yang Bapak Ndalo mau bangun? Tanya Bula dengan dingin. Rumah besar kami tanpa atap dari Pasola 1974. Setelah saya lulus SMP akhir tahun 1973. Sudah 6 tahun tidak ada atap menjulang, tetapi selalu ada atap. Saya adalah atap. Garaga, Gawoli, Inyalara, dan semua keluarga kami adalah atap. Atap rumah kami tidak pernah telanjang. Bula, Raga gemetar mendengar kata-kata Bula. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa benar Bula bicara tentang atap, sama seperti yang pernah disampaikan Woli pada tahun-tahun dulu. Ya, Pak Goga, jawab Bula perlahan. Bula tetap berkeras pada keinginannya agar pernikahan tetap dilangsungkan. Ndalo gemetar mendengar apa yang dikatakan Bula. Laki-laki tua itu tidak percaya betapa tegas Bula pada pilihannya. Ketakutannya pada anak sekolah, anak yang makan pendidikan seperti Bula, benar-benar nyata. Kegelisahannya pada anak sekolah yang mengambil alat tulis dari dalam tas dan mencoret-coret bukunya di hadapan Lamura, benar-benar nyata. Seumur hidupnya, Ndalo melanglang buana dengan apapun yang dia ingin dapat dan sungguh-sungguh mendapatkannya dengan cara gampang karena kekuatan dan kekuasaannya. Kini dirinya tertekuk oleh kenyataan pahit yang sama sekali tidak dapat diatasinya. Kendati hal tersebut adalah hal yang paling rahasia dalam kehidupannya dengan para istri dan yang menurutnya akan dipersembahkannya secara istimewa untuk Tila Bula. Dirinya gemetar saat memohon agar Raga dan segenap keluarga boleh pulang dulu
sambil merencanakan dua kemungkinan pilihan antara laksanakan sekarang atau ditunda. Menurutnya, dia dan keluarganya, termasuk Wula, pulanglah, katanya sambil memegang pinggangnya. Pulang cepat sudah. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan karena rasa mual yang datang menyerang bersamaan dengan rasa sakit di sudut segitiga sama kaki itu terasa berat. Bengkak pelirnya membesar dari waktu ke waktu. Tidak ada tunda. Wula menegaskan keputusannya sekali lagi. Dia menatap satu persatu orang-orang Dalo. Tatapannya berhenti dengan menikam Dalo dengan sorotan mata yang tajam sambil berkata, "Jika berani tunda, saya kembali ke rumah besar keluarga saya. Dan saya tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Jika pernikahan ditunda, saya harus dikembalikan ke orang tua saya menurut tata cara adat." Tantangnya tanpa berkedip. Terima kasih. Saya akan melanjutkan membacakan bagian yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Maria. And so the tension rose, not only between Dalo and Tilawula, but also between Tilawula and her family. Wula knew that something had changed in the old man, who was typically loud, powerful, and wife-hungry. His choice to postpone the wedding and the gleam in his eye when he looked at her had made that clear. Wula also knew that her older brothers, Logo and Uka, only recently returned from living away, showed insincere concern. No, don't delay, Logo and Uka said triumphantly. Wula is right. If the wedding is delayed, then send me back to my parents' ancestral house, Wula said. Her words were clear and deadly to Ndalo. I am ready to fulfill what Bapandalo wants and has been pursuing for almost 15 years. Isn't this the time for you to get everything you want? Wula! Raga tried to calm her down. Don't postpone, Pagoga. Wula replied confidently. Postponing is better, Raga insisted. You'll marry when the roof is finished. Yes, that's right, Ndalo said. I agree. I'll help build the roof so the house won't be naked on our wedding day. Which roof do you want to help build, Bapandalo? Wula asked coldly. Our ancestral house has had a flat roof since the 1974 Pasola, after I graduated from junior high school. It's been 6 years. But there was always a roof. I was the roof. Gak Raga, Gak Woli, Inya Koni, Lara were the roof. All our family are the roof. Our house has never been without a roof. Raga shuddered. He tried to convince himself that Wula was really talking about the roof, just like Woli once had all those years ago. Wula, he pleaded. Yes, Pagoga, Wula replied slowly. But still, I insist that the wedding take place. Ndalo trembled at Wula's words. He could not believe how firmly Wula stood by her choice. His fear of educated children like Wula was real. His anxiety about a student who took stationery from her bag and scribbled on her book in front of Lamura was real. All his life, Ndalo had traveled in response to the drive of his desires, which were easily fulfilled because of his power and position. Now he was brought to his knees by a harsh reality that he was completely powerless to overcome. It was the best-kept secret in his relationships with his wives, and he intended to present it in a special way to Tilawula. He shook slightly as he pleaded with Raga and the rest of the family to go home and consider two possible options: hold the wedding now or postpone it. He said he and his family, including Wula, would discuss the matter privately before reconvening. Please go home, he repeated, holding his waist. Go home and go home quickly, is what he really wanted to say, because the nausea in his gut was twisting along with the pain in his groin. The swelling of his testicles had only become worse as time moved on. No postponing. Wula emphasized her preference once again. She looked at the members of Ndalo's extended family one by one. Her gaze stopped on Ndalo. With a sharp gleam in her eyes, she said, "If you dare to postpone our wedding,
I will return to my family's ancestral house, and I will never come back here again. If the marriage is postponed, I must be returned to my parents according to the customary procedure. She did not blink. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria dan Ibu Yuni. Pada kesempatan ini, kami juga akan mengundang Profesor Melanie Budianta untuk menyampaikan kesan atas novel Pasola ini. Luar Silakan, biasa. Profesor Melanie. Luar biasa, saya ingin bertepuk tangan untuk adegan tadi yang dibacakan ya. Itu adalah salah satu adegan yang sangat merupakan klimaks ya, saya kira, dan adegan yang sangat simbolik dari Pasola ini. Jadi kita semua ingin melanjutkan membacanya ya. Di situ kedua pengarang maupun penerjemah ini bisa menggambarkan dengan sangat baik ketegangan yang terjadi ya, dan aspek-aspek simbolik dari atap yang sangat mengubah persepsi bahwa kita hanya berpaku pada yang bersifat simbolik fisik, tetapi sekarang kekuatan perempuan, kekuatan keluarga itu menjadi atap ya, luar biasa. Dan saya sangat suka adegan ini karena ini betul-betul titik balik yang menjawab segala pertanyaan saya ya. Bagaimana perempuan-perempuan di situ bisa menerima kondisi patriarki. Istri ke-12, betul ya Bu Maria ya? Jadi saya sangat menganjurkan kita semua terus membacanya ya, untuk tahu sampai ke titik itu tentu persiapannya masih sangat panjang. Saya mengucapkan selamat pada Ibu Maria dan Ibu Yuni yang sudah berhasil lolos melewati kawah Chandra di muka yang bernama Dalang dan Lian Gao. Ya, ini bukan main-main kawah Chandra di mukanya ini ya. Kalau sudah lulus itu berarti Anda bisa menghadapi apa saja. Iya. Ya, apalagi tadi sudah ditekankan oleh Lian ya, saya tidak bisa membayangkan untuk Bu Yuni ya, tidak ada kata serapan dari bahasa Inggris, tidak, dan sebagainya ya. Ini tugas yang jika sudah berhasil dilakukan berarti Bu Yuni bisa kemana saja ya, akan melanjutkan karya-karya yang lain. Jadi saya mengucapkan selamat untuk kalian berdua, juga untuk Lian Gao, dan juga tadi berterima kasih untuk Pak Dekan yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dengan acara ini, Dalang dan juga Pasola dan juga sastra Indonesia yang bertumpu tadi seperti kata Pak Moneke dari wilayah-wilayah yang jauh dari Jawa, ya, yang mengangkat kembali berbagai macam potensi budaya, potensi sastrawannya, bukan hanya yang di Jawa saja, tapi dari berbagai daerah. Hari ini kita mengunjungi Sumba di Mula Warman ya. Ini kan suatu peristiwa yang sangat menarik ya, bagaimana kita pergi ke satu tempat yang lain untuk memperkenalkan tempat lain. Dan itulah yang merajut Indonesia. Seperti perempuan-perempuan di Sumba yang menenun solidaritas, kita menenun solidaritas melalui kunjungan-kunjungan seperti ini, peristiwa seperti ini, membahas satu karya sastra dari daerah lain ke daerah lainnya. Karena dengan mampir ke Sumba melalui acara ini, kita membukakan diri pada hal-hal yang barangkali sebagai orang Indonesia kita belum pernah mengalami. Ya. Jadi masih banyak PR ternyata di berbagai macam daerah ini ya. PR untuk tadi seperti dikatakan Bu Maria, mengubah tatanan yang sudah sangat kental ya dari masa ke masa menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi melalui novel ini kita seakan-akan diingatkan bahwa tradisi itu bukan sekedar dilestarikan begitu saja, diterima begitu saja gitu ya. Tetapi kita perlu memaknainya, menyesuaikannya dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan dengan cara-cara yang berbeda. Dan Ibu Maria ini tidak berkhotbah ya. Tidak mengatakan harus begini begitu, tapi membuat kita betul-betul masuk ke dalam suasana yang ada dan membuat kita gelisah sebetulnya seperti perempuan-perempuan itu. Tapi kemudian ada hal-hal yang disampaikan secara tidak langsung. Titik-titik kunci kemana nantinya masyarakat itu seyogyanya berlanjut ya. Jadi saya kira
rajutan, tenunan, warna lokal yang disambung juga diwarnai oleh kekuatan, solidaritas, iman akan apa yang bisa dilakukan, kita bisa melakukannya bersama. Itu sangat kuat disampaikan. Selamat membaca teman-teman semua dan selamat menikmati acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih, Profesor Melani. Selanjutnya kami meminta Bapak Kahar dari Badan Bahasa untuk menyampaikan kesan atas novel Pasola ini. Terima kasih, saya Kahar dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Badan Bahasa. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Maria dan juga Ibu Yuni yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Melani telah berhasil melewati kawah dari Amerika yang sangat tertib berbahasa. Izinkan saya untuk membacakan sepenggal kalimat di halaman 242, sangat menarik. Keduanya menempuh jalan potong yang lebih cepat. Kembali ke masalah bahasa yang tadi diungkapkan oleh Ibu Lian. Jalan potong ini diungkapkan oleh Ibu Maria. Ini menjadi satu hal yang menarik sekaligus patut menjadi perhatian kita bersama. Artinya bahwa kamus besar kita belum mencatat gabungan kata jalan potong. Nah, ini nanti tugas saya untuk mengusulkan kepada redaktur Kamus Besar Bahasa Indonesia dan semoga nanti untuk gabungan kata lain yang ditemukan, yang dicatat oleh Ibu Maria dapat memperkaya bahasa Indonesia seperti Trigatra yang diungkapkan oleh Ibu Lian tadi. Dan terakhir saya berharap untuk Nusa Indah, saya berharap saya pembaca Dasamuka dan novel-novel dalang publishing yang lain, dan saya berharap nanti untuk Nusa Indah berkenan mengikuti penghargaan sastra. Artinya nanti untuk Pasola ini akan mengikuti jejak Dasamuka, mendapatkan penghargaan. Doa dari saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih atas penyampaian kesan dari Bapak Kahar. Sebelum kita memulai bagian tanya jawab, kami mengundang kembali para narasumber untuk menyapa beberapa pihak yang sudah mendukung acara ini. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Terima kasih Dek Ajeng. Saya tidak melihat semuanya, tetapi pada kesempatan ini saya dengan penuh kasih mengucapkan terima kasih untuk Ibu Lian ya, seperti yang tadi Aduh, Maria. Maneke dan Bu Melani sampaikan bagaimana menghadapi Ibu Lian itu pasti Ibu Yuni juga mengalami itu. Saya sudah sampaikan bahwa saya seperti kuliah 2 semester ya dengan Ibu Lian untuk membuat novel ini menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Sama-sama, Ibu. sayang. Ibu Yuni, terima kasih untuk terjemahannya yang luar biasa. Saya belum dapat bukunya dari Ibu Lian, tapi dari penggalan yang Ibu baca, sambil saya melihat yang aslinya itu saya benar-benar luar biasa Ibu Yuni. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat juga tadi selain Bapak Dekan, juga ada Bapak Dekan 3 ya yang hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak Bapak Dekan untuk kesediaannya mendengar dan menikmati pertemuan yang langka ini ya. Terima kasih juga Ibu Melani, Pak Maneke, Ibu Novi dari HISKI. Kemudian saya lihat tadi ada banyak teman dan keluarga dari ND ya. Ada Pak Yan Sahandi, ada Pak Alex Balagawen, kemudian juga ada anak saya Reza, ada Arto, juga ada banyak sekali yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu di sini. Saya juga terima kasih untuk teman-teman penulis yang walaupun tidak pernah bertemu, atau mungkin 1-2 orang pernah ketemu, tapi kita bertemu lewat tulisan. Saya sampai sekarang masih penasaran dengan Cantik Itu Luka. Terima kasih, orangnya ada di sini. Terima kasih banyak hadir bersama di sini juga. Terima kasih untuk Pak Yapi, juga Mario Lawi. Mario Lawi ini penulis, penyair yang sangat saya kagumi, usia muda tetapi dalam sekali puisi-puisi yang dia sampaikan. Terima kasih Mario dan juga teman-teman yang lain. Bahkan saya lihat ada saudara yang tinggal di Kalimantan, ponaan saya, Ijah Rahmadi Daeng, juga saudara ada di Atambua, juga ada Ibu Roswita, ada di Atambua, juga banyak sekali yang mohon maaf ya Ibu, tidak bisa sebut satu persatu, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk FKIP
tempat kerja Ibu Yuni dan segenap universitasnya ya yang memfasilitasi ini ya. Terima kasih banyak. Saya senang saya dengar apa yang disampaikan Ibu Melani tadi bahwa kita berbicara Sumba di Kalimantan. Itu luar biasa sekali. Kata-kata sederhana ya, tapi sungguh-sungguh mempertemukan. Juga Ibu Yekti ya, Ibu Wigati ya di Papua. Mungkin suatu saat bisa bicara Papua di Sumba atau bicara Papua di Bali atau bicara Sumba di Papua. Terima kasih banyak Ibu. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak kecil saya, Bapak Gregorius Patipelo di kampung kelahiran saya di Bajawa, di Flores, yang hadir pada kesempatan ini. Sudah lama sekali kami tidak bertemu karena saya tidak bisa pulang untuk sementara. Terima kasih Bapak Gregorius Patipelo. Saya rasa saya punya bakat menulis ini juga turun dari Bapak. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. De Ajeng, terima kasih. Oh, Terima sorry, kasih. juga dari Badan Bahasa. Terima kasih Pak untuk dukungan dan masukannya. Mudah-mudahan semakin baik pada waktu yang akan datang ini. Terima kasih Ibu Maria. Selanjutnya Ibu Yuni, silakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Ajeng. Saya sangat bersyukur sekali bisa sampai di titik ini, sebuah langkah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya saya akan terjun ke dunia penerjemahan secara sungguh-sungguh seperti ini. Terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lian yang sudah mempercayai saya, yang awalnya sangat tidak percaya diri untuk melakukan penerjemahan. Beliau sangat sabar mendampingi saya di setiap langkah sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan seperti ini. Dan juga kepada Ibu Maria sudah membuat cerita secantik ini, luar biasa. Terima kasih Prof. Maneke sudah menemani sampai akhir, juga Prof. Melani, Tiffany Sao, terima kasih sudah hadir. Senang sekali saya sudah sempat ngobrol dengan Tiffany melalui Zoom, hanya bertiga waktu itu dengan Bu Lian ya. Terima kasih banyak Tiffany sudah hadir. Kemudian ada Pak Umar yang juga waktu itu hadir di kegiatan Tapak Tilas, Pak Han Gagas juga, Pak Oni juga saya lihat sesama penerjemah. Kemudian ada dari fakultas tadi selain ada Pak Dekan dan Pak Wakil Dekan juga ada Ibu Sekretaris Jurusan tadi juga sempat hadir. Kemudian ada Bapak Koordinator Program Studi Bahasa Inggris masih ada di ruangan. Untuk semua penulis, penerjemah yang sudah hadir di kegiatan ini, terima kasih banyak atas sambutannya. Saya merasa mendapat keluarga baru. Silakan Mbak Ajeng. Terima kasih Ibu Yuni. Selanjutnya Ibu Lian, silahkan Ibu Lian. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang dengan hadir acara di sini mendukung kita sebaik-baiknya ya. Terutama saya mau ada, tapi saya tidak lihat di daftar ada Agam Raharjo. Dia orang penting sekali. Seperti kalau Ibu ini ada dua tangan, kalau Agam ini tangan kanan, jangan diambil. Susah sekali Ibu. Nah, tadi katanya Bu Maria ada Pak Billy Bora, pengulas novel Pasola. Ibu Ana tadi ada tetapi sudah pamit. Ada tamu istimewa, Ibu Tiffany Chow, Yuni juga. Ibu Stefani, terima kasih ya Ibu Stefani. Mana dia? Nah, tuh dia tuh. Penerjemah pemenang penghargaan PEN Award loh ini, jangan main-main. Dia menduniakan karya Pak Budi Dharma, orang-orang Bloomington, dengan terjemahan dalam bahasa Inggris, People from Bloomington. Ya, terus ada para penulis yang sudah akrab sama Dalang, Pak Junaidi Setiono, Pak Eka Budianta masih ada. Kurnia Effendi Bu ada. Mana Kurnia Effendi? Oh ini Pak Ya, Budi. nah itu loh, Effendi, halo. Ibu Pak Billy Bora ada. Baik. Nanti kalau sudah barangkali kalau Pak Billy ingin mengucapkan 1-2 kata silakan ya. Han Gagas ada? Ya Bu, hadir Bu. Mana? Tadi ada. Baru saya muncul. Aduh Han, dadah Ya, Bu. Han. Selamat siang Bu, ya terima kasih. Sama-sama. Umar, tadi kelihatan Umar. Umar jangan umpetan dong sama Ibu. Umar dan Oni Suryaman adalah penulis sekaligus penerjemah. Mana Oni Suryaman? Umar dan Oni
bukan saja penulis, tapi juga penerjemah yang sangat amat lincah ya. Terus ada penulis-penulis, ada juga Ranang dan juga ada Berti Kajadi. Terus ada Ibu Wigati Modal, ada Josie Imani, ada juga Putri Sri Adrianti. Ini penulis-penulis baru dan pemenang tempoh hari buku Tapak Tilas. Dan ada penerjemah Ibu Novita Dewi. Dan jangan lupa pendukung setia Ibu Purwanti dan Ibu Esther. Nah, tuh Pur. Halo Pur. Pak Billy Bora, kalau mau bicara sekarang, silakan sebentar. Ya, selamat siang, Bu. Oke, terima kasih Bu Lian, Ibu Maria, dengan Ibu Yuni telah memberi saya ruang untuk ikut bicara dalam peluncuran buku Pasola. Secara pribadi saya sangat bangga dan bahagia karena Ibu Maria, walaupun bukan orang Sumba, tetapi secara istimewa menulis sebuah novel yang luar biasa tentang Pasola di Sumba. Ini sebuah atraksi budaya yang dari dahulu sampai sekarang tetap digemari dan makin digemari oleh masyarakat dan juga dari luar negeri. Dengan hadirnya novel Pasola, saya sangat percaya bahwa Ibu Maria jadi penyumbang terbesar dalam perekonomian di Sumba Barat Daya. Mengapa? Karena pada masa mendatang akan makin banyak penonton dan tamu kita yang datang ke Sumba Barat Daya untuk menyaksikan Pasola. Dengan makin banyaknya tamu, berarti pendapatan masyarakat di Sumba Barat Daya ini akan makin besar pada masa mendatang. Karena itu terima kasih banyak sekali Ibu Maria telah menulis buku yang sangat baik tentang latar budaya di Sumba Barat Daya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak Billy, terima kasih banyak ya. Saya tadi lupa, maaf, ada Dwi Hali. Nah, itu dia. Kalau tidak ada orang ini, 14 tahun yang lalu, saya tidak bisa ada di sini. Maka itu penting sekali dia diperkenalkan. Sebab dia itu dulu wakil dari Gramedia. Dan dia yang berani terjun beli buku Only a Girl untuk Gramedia. Nah, itu membawa saya pulang pertama kali setelah merantau. Terima kasih sekali ya Dwi. Tadi juga ada penulis muda, saya lupa siapa, adalah Reni. Dia pemenang waktu kita bikin Lokakarya menulis cerpen di Universitas Ibu Pur. Sekarang kita tanya jawab. Silakan. Baiklah para hadirin, saatnya kita akan memasuki bagian tanya jawab. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Maria selaku penulis. Berapa lama menulis novel Pasola ini? Apa tantangan terberatnya? Sepertinya ada bagian tertentu dari novel ini yang nyata dialami mungkin oleh Ibu Maria atau tetangga, saudara, kerabat. Apakah itu? Silakan Ibu Maria. Iya, ini pertanyaan dari Pak adik mungkin ya, Pak Han Gagas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya bertanya, saya mengucapkan dulu terima kasih banyak untuk Ibu Mas Triatnyani, itu Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang juga saya lihat tadi hadir ya, dan sempat WA bahwa suara Ibu Yuni terlalu kecil tadi ya. Terima kasih Ibu Mas karena sudah sangat mengerti keadaan saya dan membuat lebih sembuh dari nyatanya, lebih sembuh dari nyatanya. Terima kasih banyak Ibu Mas. Juga tadi saya lihat ada teman saya Samuel Jo. Sam, terima kasih Sam mewakili angkatan 79 dan juga terima kasih ya untuk dukungannya selama ini. Baik, pertanyaan tadi mengenai berapa lama ya novel ini tulis. Cukup lama Pak. Jadi ini juga sudah saya sampaikan ke Ibu Lian bahwa pertama kali saya ingin menulis tentang ini itu tahun 2003 waktu pertama kali ke Sumba dan ikut beberapa acara di mana dalam KOR di gereja itu, KOR itu diiringi dengan suara perempuan yang meringkik karena gembira.
itu pada bagian Gloria mungkin itu Pak ya, pada bagian Gloria ada bagian dalam tata cara liturgi itu ada Gloria yang diselingi dengan suara-suara perempuan seperti meringkik begitu. Itu pertama kali saya tersentuh untuk meneliti lebih jauh tentang Sumba. Lalu saya ke Sumba setelah itu ada 4 kali ya Pak ya, untuk melihat sendiri, datang untuk tinggal di sana dan untuk membaca secara langsung mengenai latarnya, orang-orangnya dan lain sebagainya itu. Jadi cukup lama ya proses menulis juga pada masa sebelum COVID ya, sepanjang COVID, kemudian proses penerbitan juga cukup lama, lalu saya sakit dan seperti kata Pak Maneke tadi bahwa ini menulis juga salah satu cara untuk semacam healing untuk sembuh dari sakit itu ya. Jadi lama sekali Pak, dan saya terima kasih sekali sama Bu Lian karena akhirnya dengan berbagai banyak masalah yang saya hadapi, termasuk bermasalah dengan pihak penerbit, tapi akhirnya novel ini bisa sampai ke tangan Bapak Ibu dan bisa dibahas pada hari ini. Kalau pertanyaannya apakah sepertinya ada bagian tertentu dari novel ini yang nyata dialami mungkin oleh Bu Maria, tidak ada Pak. Jadi saya ini memang sangat tertarik dengan latar daerah. Ada keinginan juga ya untuk menulis seperti gaya anak-anak sekarang atau mengubah pola ya, tetapi tetap kembali lagi ke ingin mengangkat latar daerah, budaya daerah itu yang saya tahu bahwa satu saat semuanya akan berubah ya, tapi ada bagian-bagian yang saya tangkap untuk meninggalkan ya mungkin 1-2 jejak ya Pak untuk anak-anak masa depan ini. Satu hal yang saya mau sampaikan, kalau laki-laki beristri 12 itu memang saya bertemu dengan orangnya Pak. Ketika saya pergi lagi setelah tahun 2019 saya bertemu, lalu 2022 saya ke sana lagi untuk penyelesaian novel ini. Saya tahu bahwa dia sudah, waktu itu istrinya 11 ya, tahun 2019. Waktu 2022 itu istrinya 12. Dan istrinya itu tamat sekolah kejuruan, tamat SMA. Memang itu nyata. Istri 4, istri 5, istri 2, 7, dan sebagainya itu nyata. Dan saya yakin sekali bahwa pendidikan itu akan bisa mengubah. Terima kasih untuk Pak Billy Bora tadi. Memang saya tahu bahwa ada beberapa hal mungkin ya, misalnya penulisan kata, cara berbicara orang Sumba itu mungkin ada 1-2 hal yang sedikit kurang pas, tetapi secara keseluruhan terima kasih Pak Billy. Saya melengkapi jawaban saya untuk Pak Han tadi ya, bahwa memang ini benar-benar objektif tentang Sumba yang dikelola berdasarkan dalam bentuk novel itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua untuk Ibu Maria, apakah legenda Sumba tentang Pasola berupa cinta segitiga antara Umbu Dula, Rambu Kaba, dan Teda Gai Parona diadaptasi atau menginspirasi novel ini? Legenda Pasola sangat feminis menurut saya. Rambu Kaba memilih dilarikan Teda Gai Parona daripada menanti Rambu Kaba yang sedang mencari bahan pangan ke Sumba Timur. Apakah novel ini menggugat patriarki juga? Iya, sangat menggugat patriarki ya, Pak atau Ibu yang bertanya ya. Terima kasih banyak. Siapa yang bertanya tadi Pak? Dek Ajeng? Bapak Ramdan Malik, Ibu. Pak Ramdan, terima kasih pertanyaannya Pak ya. Jadi saya awalnya itu bertanya ke Pater Robert Ramone. Pater Robert Ramone tidak pernah tahu ya tentang cerita Umbu Dula dan Rabu Kaba itu. Umbu Dula, Rabu Kaba, lalu ada Teda Gai Parano dan terjadi perang tanding itu ya. Tidak ada yang tahu cerita itu. Mungkin di Sumba Barat atau di khusus daerah Lamboya ya. Dan itu cerita persis. Sangat persis dengan cerita di Lombok tentang Putri Mandalika itu ya. Ini barangkali perlu riset tertentu ya, riset dari orang antropologi atau ilmu sosial budaya yang lain untuk meneliti ini ya. Tapi di tengah masyarakat Sumba Barat Daya khususnya itu, saya coba tanya cerita ini, diawali dengan berbicara dengan Pater Robert Ramone, ketua yang punya rumah budaya Sumba itu, dia tidak tahu tentang ini. Saya juga pernah diminta oleh Gubernur NTT waktu itu ya Pak Vicky Laskodat itu untuk menulis tentang Pasola ini.
juga bercerita tentang Rabu Kaba dan Umbu Dula ini. Tapi setelah saya riset sendiri, tidak ada di dalam masyarakat itu. Saya pikir barangkali ini pengaruh cerita-cerita yang berkembang tentang apa namanya Putri Mandalika ya. Tapi saya tidak berani bilang pasti juga ya, karena itu perlu penelitian khusus. Nah, yang saya dapat ya di riset di masyarakat itu cerita yang beda sama sekali, dan saya rasa cukup masuk akal ya. Itu cerita tentang Koni dan Biri ya. Koni dan Biri ini yatim piatu dan seterusnya itu, dan kisahnya mirip sekali dengan cerita Dewi Sri dan cerita terjadinya padi dan lain sebagainya itu ya. Lalu Koni Biri ini karena pada musim lapar, lalu Koni itu dikorbankan, dari tubuhnya lahir padi. Si Biri ini kena sedih sekali, dia pergi ke pantai dan ingin tinggal di laut itu ya. Dan jadilah cacing nyale itu. Lalu pada saat-saat tertentu si Koni dan Biri ini bertemu. Itulah pada bulan Februari dan Maret ketika musim nyale dan dilanjutkan dengan pasola. Jadi pasola ini dan nyale ini hanya terjadi di bulan Februari Maret ya. Setelah nyale baru bisa pasola. Ada wacana untuk menyelenggarakan pasola itu di bulan lain, tapi kalau itu terjadi, dia dalam tanda petik ya melukai kebiasaan lokal yang menanti datangnya nyale. Ada itu syairnya bagus sekali itu Pak. Dan setelah itu baru pergi ke pasola gitu Pak. Jadi ceritanya berbeda sekali, dan saya juga waktu beberapa tahun lalu juga ada tulis artikel singkat ya. Ada seminar di UNUD itu tentang ini Rabu Kaba dan Empu Dula ini. Tapi novel ini tidak menyinggung itu sama sekali, karena setelah saya riset sendiri bukan itu asal usulnya dari sisi cerita ya, bukan itu asal usulnya. Mudah-mudahan ada orang lain yang melakukan riset ini sehingga tahu pasti asal usul Nyale Pasola itu apakah persis cerita Mandalika seperti Rabu Kaba dan Umbu Dula tadi, ataukah dia memang punya kisah sendiri, yaitu Inya Koni dan Inya Biri itu lebih dapat diterima menurut saya ya, karena di dalam teks itu dia sebutkan mereka kepercayaan Marapu ya Pak, itu tahu juga konsep Tuhan, mereka juga mengerti konsep Tuhan dengan mengatakan dalam bahasa Indonesia itu gini Pak, kepada yang bermata besar dan bertelinga lebar. Dia yang bermata besar dan bertelinga lebar, semoga datang menolong saya gitu. Jadi siapa lagi ya kalau yang bertelinga besar dan bermata besar dan bertelinga lebar itu selain konsep Tuhan menurut Marapu itu ya. Jadi terima kasih Pak pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ranang Aji SP. Secara pribadi, Ibu Maria dalam sastra lebih menghayati gerakan dan aliran sastra apa yang sudah ada di dunia ini dari realisme dan turunannya, modernisme dan turunannya, atau pasca modernisme misalnya, atau mungkin Pasola bisa membuka peluang gerakan dan aliran sastra yang khas Indonesia yang saat ini belum ada. Silakan Ibu Maria. Ya, saya harap yang Pak sebutkan yang terakhir itu ya. Jadi menurut saya Pak ya, kita ini sangat kaya raya itu. Tidak tertandingi kekayaan kita itu dibandingkan siapapun. Jadi semua cerita lokal ya, yang saya kira kalau Ibu Pudentia ada sini, Ibu Pudentia pasti senang sekali. Dalam tim Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia itu juga sudah banyak menggali ke cerita-cerita lokal, budaya lokal, tradisi lisan, dan segala macam pewarisan yang sifatnya lisan itu termasuk di Sumba ini kita kaya sekali. Ya, tetapi kita seringkali mencoba menempatkan apa yang kita lakukan itu dalam lingkungan teori-teori yang muncul dari luar gitu ya. Itu baik juga ya, karena itu memperkaya dan membuat kita lebih terbuka ya untuk menerima berbagai teori, berbagai lintas ilmu, multidisiplin dan lain sebagainya itu ya, untuk menempatkan posisi sastra kita ada di mana gitu Pak. Tadi Pak sampaikan dari realisme ke mana, apa postmodern dan dari mana. Saya senang sekali kalau bisa yang poin yang keempat tadi Pak. Jadi mungkin dengan begini kita bisa munculkan, kan dari realitas muncul teori ya Pak ya.
itu mungkin bisa lah para kritikus, ada Pak Yan Sahandi di sini, ada Pak Maneke ya, Ibu Melani, juga ada Ibu Novi, Ibu Wiyakti ya, dan Ibu Lian sendiri, Ibu Yuni juga, dan banyak sekali teman-teman di sini yang bisa apa namanya membangun itu ya, bagaimana apa namanya kekhasan, keunikan dari teks-teks yang lahir dengan latar daerah yang kuat itu kira-kira di mana tempatnya itu Pak. Dan saya kira kalau cukup banyak sekali ya Dalang menerbitkan cerita-cerita yang berlatar lokal ini, termasuk juga Lolong Anjing di Bulan itu ya, yang saya sampai telepon Ibu Lian, saya bilang, Ibu Lian, saya nangis nih baca novel ini, sampai tidak berani sampai habis, saya tutup aja bukunya saking benar-benar menggugah itu ya, dan itu lahir dari Aceh ya. Aduh, Ya, Aceh itu sesuatu yang luar biasa, saya kira. Saya terima kasih sekali ke Arafat ya, Arafat Nur ya. Arafat Nur. Sayang Arafat tidak Nur. hadir sekarang ya Arafat. Kamu menggetarkan jiwa ya, menggetarkan hati. Itu benar-benar sungguh itu novel yang luar biasa. Saya tidak bisa ngomong apa, tapi saking bagusnya novel itu ya. Jadi itu mencerminkan satu latar yang sangat-sangat Indonesia menurut saya ya. Dan itu kalau kita kaji, kita tempatkan dalam ruang aliran yang mana, itu perlu ruang lain tadi yang disampaikan Pak, ruang keempat itu ya. Itu dulu. Mungkin nanti bisa beri kesempatan ke ini diajang ke Pak Yan Sahandi ya, kan Pak Yan Sahandi ini banyak sekali berbicara, berpikir, menulis tentang pentingnya itu latar daerah itu. Ya, ada Pak Maneke dan Pak Ibu Melani juga. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kurnia Effendi, apakah adat Pasola dan Nyale masih berlangsung hingga hari ini? Kalau terbatas pada suatu wilayah, di mana yang masih mempertahankan upacara tersebut? Selain tenun, saya kira penanda kuat di Nusa Tenggara Timur adalah kearifan budaya yang tetap dirawat, namun juga tidak menolak kehadiran kemajuan. Apakah dalam novel ini terjadi perbenturan itu? Selain mengenai persoalan keluarga, berapa lama penelitiannya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ya, Pasola masih ada sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang masih ada, biasanya setiap bulan Februari dan Maret, dan sekitar bulan Januari itu ada pengumuman resmi dari pemerintah daerah setempat tentang waktunya kapan itu, karena dia berkaitan dengan Nyale. Jadi saya tanya juga masyarakat lokal itu, kapan waktu yang tepat itu, mereka ada membaca tanda-tanda alam, mendengar suara binatang malam, mendengar suara anjing, ada tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa akan kapan ini, sehingga akan bisa ditentukan waktu nyalenya kapan. Sayangnya itu belum ada penelitian khusus tentang kalender adat ya di Sumba Barat Daya itu, yang mereka yakin mirip dengan kalender yang ada di Lombok, di daerah Putri Mandalika itu ya, dan di Bali gitu ya. Jadi masih ada Pak sampai sekarang. Biasanya pagi-pagi jam 4 itu kita itu ada nyale. Ya, sudah tidak banyak orang yang pergi ambil cacing di laut ya, tapi saya masuk ke laut dan ikut dengan masyarakat setempat itu. Dan rencananya akan bersama Ibu Lian dan juga Yuni untuk ke sana nanti. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Jadi masih ada Pak. Paginya 3 hari sebelum acara itu keluarga sudah pada pulang ke kampung untuk membersihkan makam ya, makam batu ya. Itu luar biasa sekali itu Pak ya. Kemudian setelah itu mereka persiapkan diri untuk nyale pagi-pagi sekali, lalu siangnya jam 10 Pasola dimulai gitu ya. Seperti sudah saya jelaskan tadi Pak Kurnia, memang fokus, nanti omong fokus Bulian marah nih. Jadi pusat perhatian ini pada saya lihat itu karena apa ya, budaya apa namanya, mau bilang kearifan budaya patriarki juga susah ya, tapi ya itulah yang terjadi, itu masih sangat kuat, dan perkawinan beristri lebih dari satu itu masih banyak, dan saya ketemu sendiri seperti saya sampaikan tadi ya. Dan kearifan budaya itu tentang nyale, tentang pasola, dan juga tentang bagaimana peran rumah adat itu memang
masih ada sampai sekarang, tapi benar Pak, sudah banyak sekali perubahan. Beberapa kali kita dengar, mungkin kita baca juga beberapa kampung adat itu terbakar gitu ya, sehingga membangun baru biayanya mahal, dan Pater Robert Ramone itu berjuang keras untuk membangun beberapa rumah supaya ada, mungkin 50 tahun lagi itu masih adalah peninggalan yang terjaga rumah adat itu ya. Kita tahu bahwa pariwisata itu mengubah banyak hal ya, karena ya seperti saya sampaikan tadi, ada rencana itu untuk laksanakan pasola saja dan boleh kapan saja, bisa sih, tapi kebiasaan lokal itu akan hilang gitu Pak Kurnia. Jadi konflik yang paling tajam yang terjadi dalam masyarakat itu bagaimana kekuasaan membuat orang jadi leluasa untuk berbuat apa saja ya. Termasuk bagaimana kekuasaan laki-laki itu ya punya kuda, punya kerbau, punya ladang, punya segala macam, dan dia bisa beristri lebih dari 10 seperti tadi contoh nyata dan juga yang tertulis dalam novel itu. Mudah-mudahan Pak Kurnia Effendi punya sedikit ada waktu membaca ini sambil tetap sibuk sekali pasti ya dengan menulis, tapi mudah-mudahan ada waktu untuk membaca Pasola ini. Ada Pak Yan Sahandi di sini, Bu. Mungkin Pak Yan Sahandi bisa sedikit memberi gambaran tentang bagaimana latar daerah itu menjadi penting gitu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Made Sudiana. Selamat siang, saya Made Sudiana dari Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra BRIN. Apakah novel Pasola ini ada berbicara tentang kepercayaan Marapu di Sumba? Silakan Ibu. Ada Pak. Dari BRIN ya Pak Made. Selamat bertemu Pak. Mas Tungkara sudah bisa ikut terlibat di acara hari ini. Beberapa hari lalu juga saya bertemu dengan Ibu Chandra ya, Ibu Chandra dengan Ibu Dayu. Satu lagi Pak Made ya, yang bertemu di bekas perpustakaan di FIB, dan saya juga ada berbicara sedikit. Ya Bu, saya sendiri Bu waktu itu datang dan bertemu Ibu. Oh, salam sehat Pak. Semoga cepat Ya, sembuh terima Pak. kasih Bu. Ya, Ya, baik. terima kasih. Ya ada Pak, ada tentang Marapu. Saya kira beberapa waktu lalu itu Ibu Ninu Kledian itu melakukan riset di Timur itu, dia gunakan juga novel Doben ya untuk penelitian etnografi ya, untuk melihat bagaimana mungkin rohnya ya, perasaan budaya setempat itu saya kira penting sekali, karena dalam novel itu, karena ini novel dengan latar daerah yang sangat kuat, saya kira rasa budaya itu bisa kita dapatkan dengan membaca novel itu. Ya, terima kasih Pak Made. Terima kasih Ibu Maria. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Yuni dari Ibu Berti Nurul Khajati. Sebagai penerjemah novel Pasola, seberapa lama dan mendalam riset yang Ibu lakukan untuk mendapatkan nilai-nilai budaya yang luar biasa yang terkandung dalam novel Pasola dan dapat menyampaikannya kepada pembaca di luar Indonesia dengan baik? Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Berti Nurul atas pertanyaannya. Ya, memang saya tidak mengatur waktu secara khusus bahwa risetnya akan saya jalankan selama berapa lama gitu. Memang ketika saya bertemu satu kesulitan yang awal-awal itu adalah misalnya suara kuda, karena ada banyak macam suara kuda, maka itu ada beberapa waktu lama coba untuk mencari mana yang dimaksud dengan tepat gitu. Dan selain dengan mencari dari internet itu, untungnya saja Ibu Lian juga seorang pecinta kuda gitu. Jadi saya juga banyak ngobrol gitu, banyak tanya ke Ibu Lian, dan Ibu Lian juga akan langsung memberi masukan. Jadi selain masalah suara ringkikan kuda, suara langkah kuda itu juga berbeda. Kalau dia jalan suaranya gimana, bahasa Inggrisnya, kalau dia lari itu gimana, kalau dia rombongan itu suaranya ntar beda lagi kata-katanya gitu. Dan Bu Lian juga punya sahabat, rasanya ada Bu Ana ya Bu ya? Tadi dia udah pamit karena ada ya dia harus mengajar. Iya, tadi sempat hadir, itu juga beliau juga memberikan banyak masukan gitu ya, termasuk menghitung ketika nama kudanya ini sama dari awal sampai akhir cerita. Ada pembaca ahli kami yang memang berbahasa asli Amerika adalah
dia melihat loh, ini kalau peristiwanya terjadi tahun segini, maka tahun segini peristiwa segini, maka umur kuda adalah sekian, maka kemungkinannya begini begini begini, dan itu banyak obrolan-obrolan tentang itu Ibu. Jadi memang tapi tidak kami atur dalam bahwa oke 2 bulan kita mencari, tapi itu betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang sedang ditemui di dalam lembar yang kami kerjakan. Begitu. Terima kasih, silakan Mbak Ajeng. Terima kasih Ibu Yuni. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Lian. Apakah novel ini dijual di Gramedia? Bila tidak, pesan kemana? Terima kasih. Silakan Ibu. Kalau terjemahannya tidak terjual di Indonesia, kecuali mau bayar uang kirim. Sebab itu mahal sekali. Jadi Ibu tidak sanggup membayarnya. Kalau yang asli terdapat di toko buku baca, ada tautannya kan sudah. Kalau untuk aslinya, kalau pesan dan dibayar sebelum jam 12 malam ini, ada potongan harga cukup besar loh. Ada pertanyaan dari Tiffany ini Bu. Siapa tokoh novel yang paling Ibu Yuni sebagai penerjemah suka dan paling menyenangkan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Kasih pertanyaan ya, Tiff. Dari penerjemah ke penerjemah. Ayo. Ya. Tokoh Baca yang dulu paling suka. Tokoh yang paling suka adalah antara Pak, ini agak susah juga jawabnya. Jadi antara paling suka, paling kagum gitu ya, paling kagum adalah mungkin istrinya Waleka, Koni ya. Jadi Koni itu sebenarnya tapi betul-betul kayak perang gitu ya di kepala saya isinya kalau berbicara tentang Koni. Di satu sisi itu dia menunjukkan ketaatan yang sangat luar biasa terhadap suami, tapi sebelah kepala saya lagi tuh tidak terima gitu loh. Ya taat sih taat, tapi harusnya nggak begitu gitu ya. Tapi Koni itu sosok wanita yang sangat istimewa menurut saya. Bayangkan suaminya tuh menikah sampai 7 atau 8 gitu ya, dan dia dari yang pertama gitu. Dan dia tetap memberikan pelayanan yang tidak pernah berubah gitu ya, dari awal sampai akhirnya si suami kembali lagi. Tapi itu terlalu berat ya gitu. Terima kasih Tiff, terima kasih sudah hadir. Oke, baik, silakan Mbak Ajeng. Ya, mohon maaf kepada Pak Kurnia Effendi ya, saya keliru dengan Eka Kurniawan. Mohon maaf, ini serius sekali kelirunya ya. Mohon maaf sekali aja kepada teman-teman juga, Bapak Ibu yang hadir di sini juga saya mohon maaf, saya keliru besar tadi Eka Kurniawan dengan Kurnia Effendi. Mudah-mudahan dengan mohon maaf ini saya juga langsung meralat bahwa cantik itu luka itu bukan ini Kurnia Effendi ya, tapi Eka Kurniawan. Juga mohon maaf Bu, ini Ibu Yuni. Nggak apa-apa Ibu. Terima kasih mau sampaikan juga kepada Prof. Dr. Pak Sudewo yang juga menginginkan supaya ada novel, jangan hanya novel dari timur saja Bu, kalau bisa dari Bali juga lah Bu, yang diperhatikan Dalang ya untuk ditulis dan diterjemahkan oleh Dalang. Terima kasih. Mestinya Pak Rian tadi bicara sedikit. Silakan. Oke, ya. Profisiate Ibu Mary. Ya, Jadi terima kasih kami Pak Yan. biasa panggil Ibu Maria Banda ini Ibu Mary. Ibu Mary ini itu salah satu sastrawan Indonesia yang berasal dari NTT, dan karya-karyanya itu mengangkat warna daerah atau warna lokal NTT di tingkat nasional. Warna daerah NTT ini memang sudah diangkat oleh Pak Gerson Puig dari tahun 1950-an, tahun 60-an itu. Sekitar 40 buku cerpen dan novel Gerson Puig ini mengangkat warna daerah atau warna lokal NTT. Kemudian diikuti oleh sastrawan NTT yang lain. Ada Julius Yarana Mual, ada Virga Belan, ada Tristerik. Kemudian akhir-akhir ini Ibu Maria Banda yang cukup kuat mengangkat warna daerah NTT. Kemudian ada Fanny Yonatan Puig, ada Mestra Pelandu, kemudian ada Felix Kanisid dan lain-lain itu. Dan ini luar biasa. Lewat tokoh-tokoh ini, sastrawan-sastrawan ini, nama NTT menjadi sangat terkenal di tingkat nasional akhir-akhir ini. Ya. Saya telah menulis buku dengan judul Sastra Indonesia Warna Daerah NTT. Jadi saya mengulas ini karya-karya sastrawan NTT ini. Jadi sastrawan NTT maksudnya sastrawan Indonesia yang
berasal dari NTT. Senang sekali Ibu Maria ini melejit ya, meroket Indonesia lewat karya-karyanya. Sebelumnya beliau menulis novel tebal juga 500 halaman, Suara Samudra, yaitu tentang penangkapan ikan paus di Lamalara, di Lembata. Kemudian ada novel yang juga tebal, Wijaya Kusuma dari Kamar Nomor 3. Kemudian lanjutan dari novel itu Bulan Patah. Dan yang terbaru ini Pasola. Ini luar biasa. Dan dari sekian banyak sastrawan Indonesia kelahiran NTT, Ibu Maria ini yang menulis karya sastra, baik novel maupun cerita pendek, itu lewat penelitian. Jadi sangat kuat ya. Jadi memang tidak hanya karya sastra, tapi juga menggambarkan kenyataan yang terjadi di NTT. Jadi benar-benar menggambarkan warna daerah, warna lokal NTT dalam karya sastra Indonesia. Nah, sekarang karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa-bahasa dunia yang lain, ya diharapkan bisa menjadi sastra dunia karena dibaca di tingkat dunia. Jadi terima kasih Ibu Maria. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih juga Pak Wakil Dekan 3 sudah menemani sampai akhir. Mbak Ajeng, terima kasih atas bantuannya. Kami sampaikan kembali bahwa Ibu Maria memberikan harga khusus sebesar Rp100.000 untuk Pasola Bahasa Indonesia. Para hadirin terdaftar pada acara ini yang melakukan pembayaran pada tanggal 15 Juni 2024. Tautannya sudah kami bagikan di kotak percakapan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber yang berkenan membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada kami. Terima kasih juga kepada seluruh tamu dan peserta kegiatan ini. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan selama perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.